Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen lingkup proyek. Manajemen skup proyek. Skup meliputi semua pekerjaan yang terkait pada proses untuk menyelesaikan tujuan proyek atau untuk menghasilkan produk proyek. Manajemen skup proyek meliputi proses mendefinisikan dan mengendalikan pekerjaan-pekerjaan apa yang termasuk dalam proyek dan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang tidak termasuk dalam proyek. Kemudian selanjutnya ada manajemen skup pada tahapan initiating. Pada tahapan initiating proyek, aktivitas utama pada manajemen skup proyek adalah inisiasi atau initiation. Inisiasi atau initiation merupakan tahap permulaan proyek. Pada tahapan ini, baik tim proyek maupun stakeholder proyek harus mempunyai komitmen dan kesepakatan yang sama tentang proyek yang akan dikerjakan. Output dari tahapan ini berupa project charter atau bagan proyek yang merupakan dokumen utama identitas proyek sekaligus merupakan ringkas proyek. Kemudian ada inisiasi proyek. Proses inisiasi proyek meliputi identifikasi proyek-proyek potensial menggunakan metode yang realistis untuk memilih proyek mana yang akan dikerjakan. Kemudian dilanjutkan dengan perbuatan bagan proyek atau project character. Selanjutnya ada identifikasi proyek-proyek IT. Yang pertama, perancangan strategis teknologi informasi atau juga yang disebut menyusun rencana strategis proyek teknologi informasi disesuaikan dengan visi misi dan rencana strategis organisasi. Termasuk dalam kegiatan ini adalah menentukan area bisnis utama organisasi. Kedua ada analisis area bisnis. Melakukan analisis area bisnis untuk menentukan area bisnis mana yang memerlukan dukungan teknologi informasi atau area bisnis mana yang dapat ditingkatkan nilai keuntungan kompetitifnya menggunakan teknologi informasi. Ketiga, ada perancangan proyek. Menyusun proyek-proyek potensial, mendefinisikan skop proyek, manfaat dan batas-batasan proyek berdasarkan analisis area bisnis. Keempat, ada alokasi sumber daya. Memilih proyek IT dan memetakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek. Selanjutnya ada metode seleksi proyek. Yang pertama ada fokus pada kebutuhan organisasi. Kedua ada kategorisasi proyek teknologi informasi. Ketiga, pengukuran proyek berdasarkan analisis nilai investasi proyek. Keempat, menggunakan model skor terbobot atau weight scoring model. Kemudian ada selanjutnya manajemen skup pada tahapan planning. Skup planning terbagi ada dua atau bisa dibaca antara lain. Satu, mendeskripsikan pekerjaan utama dari proyek untuk memberi batasan yang jelas antara pekerjaan mana yang termasuk dan mana yang tidak termasuk dalam proyek. Kedua, mendeskripsikan kriteria yang harus dipenuhi untuk masing-masing pekerjaan dan rencana pengelolaan yang dilakukan untuk menjamin tercapainya kriteria tersebut. Output utama pada perancangan skop ini berupa pernyataan skop atau scope statement yang menjelaskan secara detail rencana manajemen skop. Pernyataan skop atau scope statement. Pernyataan skop adalah dokumen yang digunakan untuk mengembangkan dan menjelaskan tentang pemahaman tentang skop proyek. Scope statement biasa juga disebut dengan
dengan Statement of Work atau SOW. WBS atau Work Breakdown Structure adalah alat bantu untuk menganalisis pekerjaan dalam proyek berbasis pada hasil atau berbasis proses atau fase. WBS merupakan dokumen mendasarkan pada manajemen proyek, sebab dokumen ini pada nantinya akan digunakan sebagai dasar perencanaan, penjadwalan, estimasi biaya, dan sebagainya. Manajemen scope dan tahapan controlling. Pada tahapan controlling, aktivitas manajemen scope berupa planifikasi scope atau scope verification dan kontrol perubahan scope atau scope change control. Melakukan verifikasi atau atas scope proyek yang sudah dirumuskan dan meminimalkan perubahan scope merupakan pekerjaan yang tidak mudah pada proyek-proyek IT. Kenyataannya banyak proyek-proyek IT yang justru disusun secara berjenjang atau merangkak dari skop kecil meluas dan perkembangan menjadi skop besar. Kemudian saya akan lanjutkan presentasi dari materi bab 5. Materi bab 5 tentang manajemen waktu proyek. Manajemen waktu proyek atau biasa disebut umur proyek merupakan salah satu atribut proyek yang sangat penting dalam manajemen proyek. Kegagalan mengelola waktu proyek akan berakibat pada penyelesaian proyek yang tidak tepat waktu. Selanjutnya ada tentang definisikan aktivitas atau activity definition. Merupakan kegiatan untuk mendefinisikan dan mendefinisikan aktivitas atau pekerjaan apa saja yang dikerjakan pada proyek. Daftar aktivitas ini dapat mengacu pada WBS atau Work Breakdown Structure yang telah disusun sebelumnya pada manajemen scope. Sebagaimana penyusunan WBS, tim proyek dapat mendefinisikan aktivitas ini perlu juga melibatkan stakeholder yang lain untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas telah terdefinisi secara lengkap untuk keberhasilan proyek. Kemudian ada pengurutan aktivitas atau activity sequencing. Setelah mendefinisikan aktivitas proyek, langkah berikutnya adalah membuat urutan aktivitas yang merupakan detail dari WBS, detail deskripsi produk, asumsi, dan batasan-batasan untuk menentukan hubungan antara aktivitas, termasuk dalam hal ini penjelasan tentang ketergantungan dan perbedaan untuk ketergantungan. Ketergantungan dan hubungan akan menentukan urutan-urutan aktivitas. Misalnya apakah mulai dari aktivitas harus menunggu aktivitas lain. Selanjutnya terdapat 3 aturan dasar dalam menyusun urutan aktivitas. Ketergantungan mandatory atau mandatory deficiency. Ketergantungan yang tidak dapat dipisahkan antara aktivitas atau pekerjaan. Misalnya pengujian program tidak dapat dilakukan sebelum pembuatan program telah selesai. Kemudian ketergantungan lepas atau discretionary dependence. Ketergantungan yang ditentukan untuk tim proyek. Sebagai contoh, dalam rangka mendapatkan hasil desain yang baik, tim proyek mungkin belum akan memulai pekerjaan desain selama pekerjaan analisis sistem sudah dapat dimulai tanpa harus menunggu pekerjaan analisis. Kemudian ketergantungan external dependence. Ketergantungan antara aktivitas proyek dengan aktivitas non-proyek. Sebagai contoh, pekerjaan instalasi sistem operasi dan program aplikasi mungkin akan tergantung pada ketersediaan hardware baru yang dipasok oleh supplier. Selanjutnya ada diagram jaringan proyek
adalah skema yang menunjukkan hubungan logis atau urutan aktivitas. Aktivitas proyek menggunakan metode AOA atau Activity on Arrow atau ADM, bisa atau juga bisa disebut dengan Arrow Diagram Method. Suatu aktivitas disimbolkan dengan anak panah atau arrow sekaligus menunjukkan aliran kerja dan dihubungkan pada suatu titik yang disebut node untuk menggambarkan urutan aktivitas. Selanjutnya ada Precedence Diagram Method atau PDM, metode pembuatan diagram jaringan kerja proyek menggunakan simbol kotak seperti representasi aktivitas proyek. Metode ini lebih memperlihatkan waktu hubungan pada PDM. Aktivitas dinyatakan dalam bentuk kotak dan hubungan antara aktivitasnya dinyatakan dengan anak panah. Metode ini lebih populer dibandingkan metode ADM dan lebih jelas dalam menggambarkan bentuk hubungan antara aktivitas. Selanjutnya ada estimasi durasi aktivitas. Estimasi durasi aktivitas sangat penting untuk mengetahui berapa lama waktu aktual atau real yang sebenarnya dibutuhkan oleh proyek. Selanjutnya ada penyusunan jadwal. Setelah semua aktivitas diberikan proses manajemen waktu, proyek selanjutnya adalah menyusun jadwal proyek yang realistis berdasarkan aktivitas-aktivitas yang sudah didefinisikan berdasarkan estimasi waktu aktivitas. Dan yang terakhir, terdapat beberapa tool yang dapat digunakan untuk menyusun pembuatan jadwal proyek, yaitu ada Gantt chart, kemudian ada analisis plot, yang terakhir ada analisis jalur keistis. Kalau jadwal proyek yang Gantt chart dikembangkan oleh Harry Gatt, yang merupakan bagan dengan format standar untuk menampilkan informasi jadwal dengan proyek dan membuat daftar aktivitas proyek. Kemudian yang kedua ada analisis plot, merupakan metode analisis jaringan untuk memperkirakan umur proyek dengan memperhitungkan faktor ketidakpastian masing-masing. Aktivitas plot memperkirakan untuk proyek berdasarkan perkiraan waktu. Kemudian yang terakhir analisis jalur kritis, disebut juga analisis jalur kritis, merupakan analisis jaringan proyek yang digunakan untuk memperkirakan total durasi atau umur proyek. Jalur kritis proyek adalah sekumpulan aktivitas yang menentukan waktu. Jadi sekian presentasi saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.